Banyak di Indonesia ini kiai-kiai, ustadz-ustadz, siapalah julukan mereka, melakukan perbuatan-perbuatan dalam Islam yang baru. Nggak ada. Di generasi awal Islam nggak ada. Nggak Nabi contohin, nggak sahabat contohin. Mereka ngarang-ngarang. Ditanya, kenapa anda lakukan itu? Adakah contohnya? Nggak ada sih. Terus kenapa? Kan baik. Kan bagus. Kan ini syiar. Alasan beragam macam. 1001 alasan dicari. Bukannya, oh iya tidak ada landasan. Tadi ingat hadis Nabi, 2 pedoman, Al-Quran dan Sunnah. Ada landasannya nggak? Ada ayatnya nggak? Ada hadisnya nggak? Pernah disampaikan nggak? Nggak ada. Mereka sendiri ngakuin nggak ada. Baik, kenapa dilakukan? Bagus, baik, gitu kan? Syiar. Ini berarti sama saja dia mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih ngerti daripada anda. Kalau Rasulullah SAW nggak contohin terus dia mau kerjain gimana nih? Hanya alasan baik. Bayangkan kalau semua orang beralasan ini baik, ini syiar, lalu mereka mau leluasa melakukannya. Kira-kira yang tertinggal dari agama apa? Nggak ada lagi. Sudah nggak murni dan diwahyu itu. Padahal ingat sabda Nabi tadi awal saya sebutkan, 2 pedoman. Kalau kalian berpegang teguh pada keduanya tidak akan pernah sesat, tidak akan susah. Ini Nabi waktu mau meninggal disampaikan sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah wa sunnati. Ingat Al-Quran dan Sunnah. Ustadz, kiai, habib, siapapun depan anda kalau menyampaikan sebuah, ini lakukan ini ya, menyampaikan sebuah hukum, tanya ada ayatnya, ada hadisnya, ada contoh nggak? Kalau ada kerjain, silakan. Kalau nggak ada, untuk apa dibumbu-bumbuhin nih? Untuk apa? Dengan alasan syiar. Banyak yang disunnahkan yang bisa kita syiarkan. Banyak. Pada hari ini banyak muslimin yang merayakan hari lahir Nabi SAW. Diingatkan, Nabi tidak pernah contohin saudaraku. Nabi gak pernah ngerayakan hari lahirnya. Sahabat juga gak pernah ngerayain. Dan munculnya tahun 230 Hijriyah nih. Di zaman kerajaan Fatimiyah dirayakanlah. Mereka punya 6 macam maulid waktu itu. Maulidnya Nabi Muhammad SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan juga raja mereka. Dan sampai sekarang di Iran masih dilakukan tuh. Mereka berfaham Syiah. Mereka mengambil dari wilayah Bizantium, orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa AS. Tarik juga nih ke Islam. Baik, Rasulmu, Nabi Muhammad SAW, kiaimu, utusan Allah, nggak pernah ngerayain tuh. Kenapa kamu lakukan? Syiar. Syiar nih, kan bagus. Kita kan baca salawat, saudaraku. Salawat yang Nabi SAW ajarkan sudah ditentukan. Bentuknya, kapan dibaca misalnya habis azan, gitu kan? Habis azan kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, ikuti apa yang diucapkan dan bacalah salawat untukku. Kalau kita baca, begitu ingin membaca doa, membaca bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, menutup doa, masuk masjid, keluar masjid, ada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Pada hari Jumat disuruh perbanyak, sudah ada, syiarkan tuh. Yang sudah Rasulullah SAW ajarin, syiarkan, silakan. Jangan syiarkan sesuatu yang anda karang-karang nih. Kadang-kadang kalau diingatin tersinggung. Nih, Wahabi nih. Ini aliran sesat nih. Subhanallah. Dikatakan kembali kepada Rasulullah, kalian mengatakan ini sesat, ini garis keras. Kita sedang menjaga masjid nih, kita jaga bangunannya. Jangan ada yang coret ya. Ini panel listrik di sini, ini pencet. Ini ruangan khusus pengurus, jangan masuk ya. Ini sound system, jangan sembarangan orang yang pegang ya. Peraturan, datang rapi, sholat. Ada sesuatu yang kurang nyaman disampaikan pada panitia. Hanya gitu kok, untuk jaga kemurnian Islam. Semua ya, direntet dalam sejarah Nabi SAW dan para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin. Masa kejayaan Islam berjaya pada saat itu karena berpegang pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa beratnya teman-teman sekalian? Kalau anda berpegang pada sunnah Nabi, beratnya apa? Cukupkan dengan itu saja, nggak usah tambah-tambahin. Selesai. Kan bisa ya? Tapi orang-orang nggak mau, dibumbu-bumbuhin. Hadis yang lain, kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatul khurafa'ur rasyidun al-mahdiyun min ba'di.
berpegang pada sunnah-sunnahku yang aku contoh-contohkan, dan sunnah khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajid, pegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Nabi SAW sudah tahu nih nanti ada orang buat-buat nih yang tidak bertanggung jawab, suka ngarang-ngarang. Kata Nabi, berpegang teguh walaupun dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati jangan tambah-tambah nih agama, gitu kan. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua yang ditambah-tambah itu perbuatan baru dalam agama. Wa bid'atin dhalalah, perbuatan baru pasti membawa pelakunya pada kekeliruan. Kenapa keliru? Kenapa sesat? Karena tidak ikutin panduan wahyu. Allah maunya A, B, C, D, kerjain ya, tinggalkan Z ya, dan seterusnya. Ini nggak boleh. Baik, sudah ada jelas panduannya. Enggak, datangkan yang lain. Nggak bisa, nggak akan ketemu. Anda kerja di perusahaan, pimpinan perusahaan bilang, Senin pakai baju putih, Selasa pakai baju kuning, Rabu pakai baju hitam. Datang jam 7 pagi, keluar jam 5 sore. Ada pegawai datang, Senin pakai baju hitam. Rapi, tapi baju untuk hari Rabu tuh. Diingatin nggak mau gimana? Keluarin. Nggak diterima, nggak ada gaji, nggak ada pekerjaan. Bangkang dengan peraturan perusahaan. Itu baru peraturan perusahaan, apalagi peraturannya Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Kenapa sih sekali lagi kalau kita berpegang pada sunnah Nabi SAW, cintai beliau dengan setulus-tulusnya, pertahankan agama ini apa adanya, kan cukup.